Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wassalaman taslima mazida ma ba'du. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wal akhwat, al-abba wal ummahat, semanten ugi dumateng para miyarsa Radio Mas FM ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada para pemirsa di An-Najiyah Channel yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah, para hadirin, alhamdulillah tadi ada slogan yang sangat bagus. Duduk sementara, pahala luar. Duduk sebentar pahalanya luar biasa. Itulah yang namanya majelis taklim. Lunggui sedelok tapi ganjarannya gede, ya? Masya Allah. Karena kita duduk di taman-taman surga yang Nabi mengatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah kalian. Ya. Ini maksud adalah khilaqul dzikri, itu majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Sehingga orang-orang yang duduk di majelis taklim akan dimuliakan oleh Allah SWT dan banyak keutamaan. Ya. Tentunya hal itu dengan mendasari selalu dalam hati kita dengan niat yang ikhlas. Niat yang lurus dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah dalam kita thalabul ilmi, dalam rangka mencari wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencari ridhonya Allah dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita yang membahas tentang bagaimana Al-Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah, Aqidatul Islam. Bagaimana seorang muslim membangun akidahnya. Bagaimana seorang muslim menetapkan dalam hati akidah yang dia yakini. Tentunya hal itu semua dengan dalil-dalilnya. Dan sebelum beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan dan menyebutkan rincian-rincian akidah tersebut dimulai dari awal.
kaidah yang sangat bagus, terutama yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau katakan wa minal imani billahi, termasuk di antara bagian iman kepada Allah, al-imanu bima wasofa bihi nafsah. Termasuk bagian iman kepada Allah adalah mengimani apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Jadi kita mengimani sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Ya. Yaitu yang tercantum dalam fi kitabihi, dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran Allah mensifati dirinya itu apa? Kita wajib menetapkan dan mengimaninya. Karena Al-Quran merupakan sumber akidah. Yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan mendapatkan petunjuk, jalan yang lurus. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya, menyebutkan sifatnya dalam Al-Quran, Allah hendak berkeinginan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, gak akan mungkin kenal sifat-sifat Allah. Gak akan mungkin kenal sifat-sifat dzatiyahnya Allah. Gak akan paham Allah punya nama, ternyata Allah punya nama Ar-Rahman ya. Kok kita tahu? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Ar-Rahman. Yang di dalamnya mengandung sifat Dzur-Rahmah, pemilik rahmat yang luas. Dan hanya dia yang pemilik rahmat itu, Ar-Rahman. Sehingga dengan memahami itu, kita merasa kita tuh nggak punya rahmat. Kita tuh miskin, nggak bisa memberi apa-apa asalnya. Dengan mengenal Ar-Rahman, kita tahu diri kita tuh miskin. Kita nggak miliki apa-apa. Dulu asalnya kita tuh nggak ada. Itu semua karena rahmatnya Allah. Nah, kalau punya nama Ar-Rahman, ayadur rahmah, pemilik rahmat. Sementara makhluk yang dia ciptakan itu merupakan makhluk yang asalnya tidak memiliki apa-apa. Bisa terwujud, bisa ada, bisa bergerak, bisa berbuat, bisa mendengar. Itu semua karena rahmatnya Allah. Baik yang berupa rahmatun ammah, rahmat yang sifatnya umum, diciptakannya makhluk seperti iblis, Fir'aun, ya, para penjahat juga mendapatkan rahmat. Diberi anggota tubuh yang komplit, boleh menghirup oksigen yang Allah ciptakan, boleh menempati bumi yang Allah ciptakan, boleh meminum air yang diciptakan oleh Allah, walaupun dia jahat, walaupun dia itu sombong kepada Allah, walaupun dia nggak beriman kepada Allah pun diizinkan menghirup, memakan, merasakan rahmatnya Allah. Ya. Apalagi orang yang dikhususkan oleh Allah. Orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah memberikan kepada kita rahmat yang umum, kita diciptakan. Kemudian kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, rezeki kita enggak akan putus. Terus kita rasakan. Sampai kita enggak bisa menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Tetapi yang lebih membanggakan kita adalah yang menjadikan hati kita gembira dan senang, tapi juga ada rasa takut. Apa itu? Allah memberikan kepada kita
rahmatun khasah. Rahmat yang khusus. Berupa al-iman. Maka iman ini tidak diberikan kepada makhluknya secara umum. Al-Islam. Allah memberikan iman, memberikan Islam kepada hambanya yang dia pilih. Dan di antaranya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang diberikan keimanan kepada diri kita. Dan itu wajib kita sadari. Wajib kita akui. Dan wajib kita yakini itu merupakan rahmat yang lebih besar daripada nikmat dunia seisinya. Sehingga dengan itu kita berusaha sangat menjaganya. Melebihi penjagaan kita kepada harta kita. Kita sehingga takut akan kehilangan darinya. Melebihi takutnya kita kehilangan nikmat dunia. Kalau orang kehilangan nikmat dunia, selama masih punya iman, dia akan tetap masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang kehilangan iman, naudzubillah min dzalik. Walaupun hartanya melimpah, hartanya banyak, tapi imannya hilang, maka dia termasuk orang yang rugi. Seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi, sesungguhnya orang yang merugikan dirinya dan keluarganya di hari kiamat nanti, di hari kiamat. Ya kenapa di hari kiamat? Kalau pandangan orang rugi untung itu di dunia berbeda-beda. Kalau orang ahli dunia memandang orang beriman, mereka itu orang yang rugi. Apa itu ngaji? Apa itu sholat? Itu nyatanya saya nggak sholat juga kaya raya. Gitu. Wong saya juga nggak beribadah kepada Allah, jabatan saya tinggi. Gitu kan? Itu pandangan ahli dunia. Ini ada anjuran tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Mari maju, rapatkan tempat duduknya. Semoga Allah melapangkan hati kita. Karena yang di luar kasihan nanti kalau sampai di pinggir jalan. Ya. Jazakumullah khairan. Terus merapat sampai anget. Ya. Saya lanjutkan para jamaah. Jadi pandangan orang itu beda-beda di dunia ini. Kalau nanti di akhirat cuma satu pandangannya. Sing jenenge wong rugi ki nalikane wong sing kelangan agama kuwi sing rugi. Gitu. Karena Allah tidak memandang dunia ini sesuatu yang mulia. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Ya. Wa mal'unun ma fiha, dan isinya terlaknat, yang tidak apa illa dzikrullah wal alim wal muta'allim. Zikir kepada Allah yang tidak terlaknat. Alim orang yang alul ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wal muta'allim orang yang belajar. Maka tinggal pilih. Kita jadi orang yang mengajarkan atau orang yang belajar, kan gitu. Jangan jadi orang yang lontang-lantung nggak tahu arah. Gitu ya. Lontang-lantung nggak tahu arah tujuan. Minimal kita jadi orang yang belajar. Biar tidak terlaknat. Tetapi pandangan orang di dunia itu beda-beda. Menurut ahli dunia, orang yang cinta dunia, namanya ngaji itu gak ada harganya. Jangankan kita, Rasul aja diajak kok. Wa idza marru bihim
yataghamazun. Ya. Ketika Nabi dan orang-orang beriman melewati di depan mereka, mereka yataghamazun. Pakai kode-kode isyarat sama temannya dalam rangka menghina. Nabi aja dihina. Padahal Nabi itu adalah makhluk paling mulia. Karena pandangan manusia tentang kerugian dan keuntungan di dunia itu berbeda-beda. Tetapi di akhirat cuma satu. Yang rugi adalah orang yang kehilangan iman. Ya? Ini yang wajib kita pertahankan. Juga seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah juga berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah cuma kulitnya saja, tepinya saja, ala harfin ala syakin. Mereka masuk Islam penuh dengan keraguan-raguan. Nek ketahe menake ya mlebu, nek ra penak ya metu gitu. Ya. Fa inna sabahu khairun itma'an nabi. Ketika orang itu diuji oleh Allah, khairun, kebaikan, sehat, jabatannya tambah tinggi, hartanya melimpah, rezekinya lancar, dagangannya lancar. Ya. Terus prestasinya menanjak terus. Dia bertahan pada Islam. Wah, Islam itu agama baik. Saya semenjak jadi Islam ini Masya Allah, rezeki saya tambah lancar. Gitu. Terus saya tambah meningkat. Gitu. Giliran Allah menguji, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Ketika Allah uji dirinya dengan fitnah. Apa fitnah? Ujian yang buruk. Rezekinya seret, dagang kadang modalnya bangkrut, ya toh? Kemudian kesehatannya dikurangi, ya, kesempitan rezeki, krisis, dan seterusnya. Ya. Banting setir ya. Apa itu? In qalaba ala wajhihi ay irtadda wa kafara, dia murtad dan kafir. Naudzubillah min glewang dia. Kengguh dengan supermi. Tertarik dengan minyak goreng. Tertarik dengan fulus. Mengorbankan imannya. Sudah usahanya mengalami kerugian, mengorbankan imannya, Allah katakan khasirat dunya wal akhirah. Itulah orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Dunyane rugi, akhiratnya rugi. Kenapa? Karena ketika dia mengorbankan imannya, maka dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang hakiki, kerugian yang nyata ketika orang itu mengorbankan agamanya. Dan ini para jamaah yang kita takuti akan hilangnya nikmat itu, rahmat itu. Maka dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakan ya Muhammad, karena sebab mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Rahmat apa? Rahmatun khasah. Karunia yang khusus tadi. Bukan umumnya dunia, bukan. Nikmat yang secara umum, bukan. Katakan Muhammad, karena sebab mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Yang dimaksud adalah rahmatun khasah, rahmat yang khusus, iman. Dengan cabang-cabangnya, semangat beramal soleh, sholat, Anda bisa taklim, bisa sedekah, bisa infak, dan seterusnya. Fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab mendapatkan seperti itu, hendaklah mereka bergembira. Silakan bergembira, senang. Ya. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang orang-orang ahli dunia kumpulkan dari harta-harta mereka yang tidak disedasar dengan keimanan. Mereka bangga dengan itu, kita bangga dengan ini. Seperti itu.
Mereka membanggakan triliunan harta yang melimpah. Bagi orang yang beriman itu tidak ada harganya. Karena itu masih kalah dengan sholat panjenengan walaupun sholat sunnah qobliyah subuh. Ya toh? Rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi yang wajibnya. Apalagi amal soleh yang lainnya. Kan gitu. Dan itu tidak bisa dilihat besarnya keutamaan itu kecuali dengan adanya ilmu yakin dalam hati kita. Ya. Dan itu tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang yakin akan pahala di akhirat. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta. Agama itu lingkupnya cuma 3 itu. Menjalankan, meninggalkan, membenarkan. Fa'amma man a'ta. Adapun orang yang memberi, mengeluarkan, mengorbankan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan, dikorbankan, diamalkan. Apa itu? Berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Wattaqo, dia takut. Apa yang ditakuti? Azabnya Allah. Sehingga dia menjauh. Sehingga dia meninggalkan. Jadi dia takut akan siksa Allah. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia memberi, melaksanakan karena perintah-perintah Allah. Perintah, larangan, wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan al-husna, itu al-jaza, as-sawab, al-jannah, membenarkan pahala, membenarkan surga, balasan di akhirat nanti. Maka orang seperti itu fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya kepada lil yusra, lil khair, kebaikan demi kebaikan terus. Dia kemeronggo. Apalagi ya kebaikan yang harus saya laksanakan. Apalagi terus seperti itu. Kenapa? Karena sudah membenarkan akan pahala di akhirat. Para jamaah dirahmati Allah SWT, selanjutnya sebagai tambahan untuk pagi hari ini, kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu kalau di-share judulnya judulnya adalah putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Sebetulnya yang menjadi inti bukan itu. Karena ini pembahasan akidah, akan tetapi itu juga penting. Para jamaah dirahmati Allah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Tadi belum selesai saya sampaikan tentang pembukaan, tentang kaidah yang penting dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disifatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Fi ahadisihi as-sahihah, dalam hadis-hadisnya yang sahih, min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi taqyifin wala tamsilin, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak ayat-ayat dan hadisnya, tanpa membayangkan tentang sifat-sifat Allah, enggak akan mungkin bisa. Tanpa membayangkan, ojo dibayangke. Ya, karena enggak mungkin kita bisa membayangkan zatnya Allah, membayangkan sifat-sifat Allah, enggak mungkin di dunia ini. Ya, karena Allah Maha sempurna. Ya. Tetapi kita wajib menetapkan wala tamsil, dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ya, ini yang menjadi kadang itu orang itu terkena subhat. Ketika kita menetapkan hakikatnya dikatakan mujassimah. Ya. Itu mensifati Allah, ya, menggambarkan. Ya. Padahal menetapkannya adalah perintah Allah. Allah sendiri menetapkan.
Tapi kita nggak boleh membayangkan, nggak boleh memisalkan dengan makhluknya. Contoh dalam surat apa? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, baik zatnya maupun sifatnya. Nggak ada yang serupa. Ya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa membayangkan. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu apapun. Manusiakah, malaikatkah, makhluk yang lainkah. Nggak ada yang serupa. Kita nggak boleh mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena nggak akan mungkin. Tetapi Allah menetapkan bahwa as-sami'u al-basiru. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan dirinya mendengar. Menetapkan dirinya melihat. Seperti panjenengan bisa mendengar dan melihat. Persamaan ini bukan penyerupaan. Karena hakikatnya berbeda. Tentunya nggak akan kita pahami bahwa pendengaran dan penglihatannya Allah sama dengan makhluknya. Kan nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Sudah dicegati dari awal. Laisa kamitslihi syai'un. Udah ada cegatannya tadi loh. Ketika kita menetapkan sifat ini, sifat ini, sifat itu penetapan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Sesuai dengan apa yang telah Rasul tetapkan untuk Allah. Kita nggak boleh tidak menetapkan, harus menetapkan. Dan nggak boleh membayangkan. Dan kita sudah dicegati, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Seandainya Allah menetapkan dirinya mendengar, tidak ada pendengaran makhluk yang serupa dengan pendengarannya Allah. Ketika Allah menetapkan dirinya melihat, maka penglihatan Allah tidak akan sama dengan penglihatan makhluknya. Dan seterusnya kaidah ini sangat penting. Sehingga ketika datang kepada kita ayat ataupun hadis yang membawa pemahaman kepada kita tentang penetapan sifat-sifat Allah, kita enggak akan bingung. Saya menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Ya, usbitu ma asbatallahu li nafsihi wa kama asbata bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saya menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan saya menetapkan seperti apa yang Rasul tetapkan dalam hadisnya. Kenapa para jamaah? Karena ini adalah akidah. Yang nantinya akan menjadi penyesalan di akhirat nanti kalau orang gak mau ikuti Rasul. Ya. Maka pastikan diri kita. Di dunia ini kita betul-betul ittiba kepada Rasul. Kenapa? Lihat dalam surat Al-Ahzab 66. Ketika orang dalam neraka, wajahnya dipulak-balikkan di neraka, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari ketika wajah mereka dipulak-balikkan di neraka. Yaquluna rabbana ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Mereka akhirnya apa? Yatamanna, berangan-angan, duh alangkah baiknya ya kalau seandainya dulu saya di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, dulu kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, pembimbing-pembimbing kami, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami. Tetapi ternyata fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah, dari jalanmu ya Allah. Loh kok bisa?
Karena ustadznya, kiainya, gurunya ketika membimbing tidak diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ini penting. Karena penyesalan di kemudian hari tidak ada gunanya. Orang menyesal di padang mahsyar, ya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkan neraka jahanam nanti. Diperlihatkan. Semua orang kan lihat neraka jahanam. Kayak apa sifatnya. Kayak apa ngerinya. Bagaimana bergejolaknya. Bagaimana panasnya. Ya. Apalagi diperlihatkan, dinampakkan. Malaikat yang mengendalikan itu banyak sekali. Berapa jumlahnya? Dalam hadis surah Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannam. Jahanam nanti akan didatangkan oleh Allah. Walaha sab'una alfa zimam. Jahanam memiliki 70.000 tali kendali. 70.000 tali kendali. Ma'akuli zimam sab'una alfa malakin yajrunaha. Setiap satu tali kendali dikendalikan malaikat jumlahnya 70.000. Jadi tinggal ngalikan. 70.000 kali 70.000. 4.900.000.000. Malaikat yang mengendalikan jahanam. Ketika orang-orang melihat jahanam, apa kata mereka? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika itu al-insan ay al-mufarrid. Al-insan al-mufarrid, al-mufarrid, orang yang meremehkan di dunia. Dulu ketika di dunia mereka meremehkan sholat, mengabaikan sholat, mengabaikan majelis taklim, mengabaikan sedekah, mengabaikan amal-amal soleh, nggak gage-gage, nggak cepet-cepet, mengabaikan istighfar dan tobat, akhirnya menyesal. Ingat semuanya, oh seandainya dulu aku di dunia menjaga sholat jamaahku, seandainya saya dulu semangat infak, seandainya saya semangat taklim misalnya. Mereka ingat semuanya. Apa-apa amal yang mereka abaikan ketika di dunia. Disepeleke. Ya. Tetapi Allah katakan wa anna lahu dzikra. Ingat ketika itu tidak ada gunanya. Wis kebacut sego, kebacut dadi bubur. Wis mblenyek ora mungkin dados sekul melih. Gitu? Itu namanya terlanjur nasi menjadi nggak akan mungkin kembali lagi. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, duh alangkah baiknya ya seandainya dulu saya di dunia mempersiapkan bekal untuk kehidupanku di hari ini. Maka beruntunglah para jamaah ketika panjenengan semangat dalam kebaikan. Ya. Dan itu semua karena didasari pembenaran terhadap apa yang Allah sediakan untuk di akhirat nanti untuk orang yang beriman. Maka nikmat yang khusus ini mari kita jaga. Terus dijaga. Di antaranya kita takut kehilangan dengan berdoa. Ya. Di antaranya doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Terus berdoa. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk kepada pembahasan pada hari ini tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rawi Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwa qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam anjiba Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Ajiba, Allah heran. Nah, ini sifat heran, gumun. Ya. Neng gumuni Allah nggak seperti gumunnya kita, ya, nggak bisa dibayangkan. Tapi Nabi menetapkan. Di awal saya sampaikan,
Setiap pengajian saya dahului dengan kaidah di depan tadi. Karena jamaah kadang yang baru, biar tahu kaidah pokoknya. Sehingga ketika datang ayat ataupun hadis yang baru kita dengar, kita sudah ada kaidah di awal. Apapun yang Allah Rasul tetapkan, kita tetapkan. Ajiba Rabbuna min qunuti ibadihi wa khiyarihi wa qurbi khiyarihi. Allah merasa heran. Tuhan kita merasa heran. Min qunuti ibadihi, dengan keputusasaan hamba-hambanya. Putus asa, mutung. Ya. Hamba-hamba yang mutung dari rahmatnya Allah. Ini. Wa qurbi ghiyarihi, padahal wow di sini maknanya ma'a. Wa qurbi ma'a qurbi ghiyarihi. Padahal perubahan itu sudah dekat. Ya, udah berusaha gini gitu, ya merasa belum berhasil, semedot. Ya. Kan kita nggak tahu kapan berhasilnya diri kita. Kita nggak tahu kapan pertolongan kita datang. Allah yang tahu. Maka Allah Nabi katakan, ajiba Rabbuna min qunuti ibadi. Allah merasa heran dengan hambanya sedang putus asa. Padahal apa? Wa qurbi ghiyari ay ma'a qurbi ghiyari. Padahal perubahan itu sudah dekat. Apa pertolongan? Ya. Pertolongan wis mintip-mintip wis cedak mutung meneh. Ya toh? Belajar tahsin wangil jane arep gampang mutung meneh, ya toh? Ora sida iso. Ya toh? Ngaji baca Al-Qur'an angel to Mas. Jane sudah sebentar lagi kan bisa insyaallah. Cuma baru sampai tengah Iqra 4 mutung meneh. Sampeyan baleni neh mutung meneh. Belajar bahasa Arab nahwu sorof kon nasrib gitu, hampir bisa, sudah babat alas gitu, tinggal bikin jalan mutung meneh, sampeyan babat alas meneh, ngono terus gitu. Ini pentingnya istiqomah. Ini contoh saja, di sini insyaallah nggak ada yang mutung gitu. Nggak ada toh? Nggak ada. Nyambut gawe, ya toh, dia punya keahlian ini, punya keahlian, ilmunya sudah ada. Kemudian dianggap adanya kegagalan. Akhirnya dia mutung. Somben kelek meneh, mau mulai lagi, seakan mulai lagi. Ya. Belum berhasil, mutung meneh. Padahal pertolongan sudah di depan mata. Cuma kita nggak tahu. Maka Allah heran dengan hamba-hambanya. Dakwah juga demikian. Semua itu butuh kesabaran dan istiqomah. Ya. Kalau orang itu dakwah mau bersabar, sidik rapopo, siji loro diajar, diulang, dakwah sedikit tidak masalah. Nanti insya Allah selama yang diajar itu semangat, Allah akan datangkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Ini. Di sini juga pengajian di sini ya terutama Ustadz Muslim yang banyak berkiprahan gitu. Dulu sedikit diajar, ya kadang nggak ada panitia datang, tapi nggak di sini, di sana, di mana itu Spreh, Garuda itu mana? Nur Fatimah dia, itu tabir pasang dewe, gitu. Ustadz Muslim, masya Allah, ya. Dengan kesabaran beliau, masya Allah, akhirnya apa? Ya datang bertambah. Kajian di sini, masjid ini kon pindah rono. Allah kasih pertolongan, kasih masjid, ya. Alhamdulillah. Itu diantara contoh bukti nyata. Jadi para jamaah di rumah Allah Taala, kita lanjut. Ajiba Rabbuna min qunuti ibadi wa qurbi khiyari. Allah heran, ya, dengan keputusasaan hambanya. Padahal apa? Pertolongan sudah dekat. Yang duru ilaikum azilina qanitina. Allah melihat kalian azilina. Allah melihat kalian azilina. Apa mana azilin?
dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan azilina ay al-waqi'u fi syiddah. Ketika orang itu mengalami kesulitan, ya, rintangan, itu azilin. Kemudian qanitina, dia itu putus asa, al-ya'su minal faraji, putus asa dari solusi. Ya. Wajawali syiddah, putus asa dari hilangnya kesulitan itu. Ini nggak mungkin selesai, nggak mungkin, ya toh? Ini nggak mungkin beres, ini udah tinggalkan aja, gitu ya. Ini yang duru ilaikum azilina qanitina. Allah memandang kalian, Allah tuh ngerti, melihat kita sedang dalam kesulitan. Allah tuh tahu. Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk. Ya. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita, ya, yang berdiskusi denganmu ya Muhammad tentang suaminya. Dan dia watastaki ilallah, dia mengadu kepada Allah. Maka pentingnya di sini musyawarah dengan orang yang lebih pengalaman. Tapi jangan meninggalkan sambatnya kepada Allah. Terus dalam perkara apapun yang kita alami, masalah bisnis, jangan tinggalkan Allah. Terus musyawarah dengan orang yang sudah berhasil. Gimana mas ini? Minta solusi, ya, minta pencerahannya. Terus minta kepada Allah. Itu paling pokok. Sambat kepada Allah, kemudian musyawarah. Sambat kepada Allah, kemudian musyawarah. Ya. Sudah berusaha, ya, cari jodoh belum dapat, ya toh? Sambat kepada Allah. Yang tahu jodoh kita itu Allah. Ya mas ya, yang jomblo-jomblo, jangan khawatir. Minta jodoh kepada Allah. Minta akhwat yang solehah. Yang akhwat juga diminta suami yang soleh, yang bisa membimbing. Allah yang ngerti, Allah yang tahu tentang apa yang akan ditentukan untuk kita. Terus nanti konsultasi seperti itu. Ini dicontohkan dalam Al-Quran, banyak contoh peristiwa seperti itu. Tastaki ilallah, mengadu kepada Allah tentang problemnya. Ya. Ini ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita kalau konsultasi kepada orang yang ngerti, yang tahu. Sehingga insya Allah dengan itu mungkin sebagai jalan dari Allah untuk memberikan solusi kepada kita, kan gitu. Jangan mengadu kepada orang yang ngerti cuma tempat curhat saja. Ya, nggak akan selesai. Nanti malah digembosi. Wah, kowe anu kowe semanu eta gitu. Ya, maka kalau curhat masalah perkara itu dengan orang yang ngerti tentang hal itu. Kalau jenengan tentang bisnis sesuatu kepada saya nggak ngerti, jangan kepada saya, gitu. Gitu. Ini contoh saja. Terus, jadi Allah melihat kita yang duri ilaikum azilina qanitina, bahwa kalian itu sedang mengalami kesulitan. Tetapi kenapa kalian putus asa? Ya. Sehingga sampai Allah ya bayadhallu yadhak. Allah tertawa. Ya, tertawa. Ya. Allah tertawa, yadhak. Ya'lamu anna farajakum qaribun. Allah tuh tahu sesungguhnya farajakum, solusi kalian, pertolongan kalian sudah dekat. Allah tahu. Ya. Kita nggak tahu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, hadis ini Masya Allah, ya, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah fi hadzal hadisi iddatu sifatin. Hadis ini mengandung beberapa sifat Allah. Ya. Awalan, yang pertama al-ajab. Sifat al-ajabu, sifat heran. Ya. Allah heran, iya.
Ya. Tetapi herannya Allah jangan dibayangkan seperti kita. Hakikatnya Allah sendiri yang tahu. Kewajiban kita itu menetapkan. Ya. Dengan berdasarkan ajiba Rabbuna min kunuti ibadih. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qad dalla ala hadhihi sifati Al-Qur'anul Karimu, sungguh sifat ini ditunjukkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-12. Surat As-Saffat ayat yang ke-12. Allah berfirman, bal ajibtu. Ya. Ala qiraatin dhammita. Ini ada beberapa ulama qura membacanya berbeda. Bal ajibta. Ya. Ada yang membaca bal ajibtu. Ya, maka nanti kalau panjenengan ada yang membaca itu jangan heran. Itu ma'ruf dalam ahlul qura. Ya. Kalau bal ajibtu kembali kepada Allah. Ya. Bal ajibtu bahkan saya heran. Wa yaskharun. Dalam ayat ini para jamaah menguatkan hadis tadi. Allah punya sifat al-ajabu yang wajib kita tetapati, yang pertama. Yang kedua, asaniyan wa fihi aidan bayanu qudratillahi azza wa jalla. Di dalam terdapat sifat kudroh bagi Allah. Kudroh itu apa? Kuasa. Allah kuasa. Enggak mungkin Allah itu lemah. Liqaulihi wa qurbi ghiyari, sudah dekat perubahan itu. Wa annahu azza wa jalla tamul qudrah, bahwa Allah azza wa jalla memiliki kesempurnaan dalam qudrah, kekuatan. Ya. Kenapa? Idza arada ghiyarul hali min halin ila didiha fi waktin qaribin. Allah itu berkehendak merubah kondisi A menjadi B misalnya. Ilan didiha berubah menjadi lawannya dalam waktu singkat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menjadikan kita orang yang berhasil terus, itu mudah bagi Allah. Tetapi itu gak akan mungkin. Karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan kodrat kita. Apa? Manusia diciptakan yaitu dengan penuh rasa berat, rasa penat. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Balad. Ya. Allah berfirman, la uqsim bihadzal balad. Astaghfirullah. Walaqad khalaqal insana fi kabad. Fi kabadin. Apa kabadin? Fi musibatin, fi syiddatin. Dalam kondisi berat. Jadi kita itu secara kodrat kita hidup di dunia dalam kondisi sulit. Ya. Coba panjenengan rasakan capek, lelah, sakit dan seterusnya. Terus nanti ketika mau meninggal dunia, sakaratul maut. Belum nanti di alam kubur. Sampai kita bisa istirahat kapan? Ketika masuk ke dalam surga. Maka jangan banyak ngersulo. Okay? Karena memang kita diciptakan seperti itu. Ojo kakean ngersulo. Yang enjoy saja. Ya. Dan itulah sifat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Diberikan sesuatu yang gak disukai, dia bersabar. Gak ngersulo. Ya. Karena apa? Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat, dia bersyukur. Kemudian asal lisan yang ketiga, wa fi aidan min isbatin nadhari. Di dalam hadis itu para jamaah, di samping al-ajab, sifat heran,
sifat qudrah, kuasa, juga sifat an-nazar, melihat. Yanduru ilaikum, Allah itu melihat. Jadi Allah itu enggak buta, Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak tersentuh sifat ngantuk dan tidur. Kalau ngantuk gimana coba? Kalau Allah tidur gimana coba? Kita enggak bisa bernapas. Berhenti alam ini. Maka sifat ngantuk, sifat tidur itu tidak pantas bagi Allah. Yang pantas untuk diri kita. Ya toh? Kita bisa terkena sifat ngantuk. Di pinggir jalan bisa tidur. Naik kendaraan aja bisa tidur kok. Termasuk di majelis taklim. Itu bisa tidur. Tapi ya kita maklumi. Karena manusia itu punya sifat lelah. Ya toh? Kalau Allah tidak lelah. Ya. Allah enggak lelah menjaga langit bumi seisinya ini. Ya toh? Ya. Enggak lelah. Tetapi kalau kita kelelahan, ya, wajar. Kemudian berikutnya para jamaah, ar-rabi'an yang keempat, wa fi isbatun dohki. Allah punya sifat tertawa. Tapi sekali lagi, tertawanya Allah jangan dibayangkan seperti kita. Meringis, dah. Jangan bayangkan macam-macam. Ya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kita wajib menetapkan. Ya. Walaupun kita tidak bisa melihat, tidak bisa bayangkan, menetapkan itu bagian dari iman. Anda lihat surga? Pernah lihat surga? Belum. Ya. Anda pernah lihat organ yang ada di tubuh kita ini? Belum. Sebagian paling kecil. Anda pernah lihat entot jenengan? Pak? Nanti ngentot, rupanya apa entot niku? Gitu? Nggak bisa kita lihat, tapi Anda percaya adanya entot? Ada, karena ada asarnya, ada peninggalannya, entah baunya, suaranya, ya toh? Ya. Sama akhirat itu ada asarnya, ada buktinya. Apa buktinya? Diri kita termasuk. Allah menciptakan kita dulu ndak ada jadi ada, mudah. Nanti menghidupkan kembali. Mudah menciptakan apa yang belum kita lihat. Kita tuh ilmu kita cuma sedikit. Ya? Tidak semua yang wajib kita imani harus kita lihat dulu. Seperti orang yang tidak mengimani tentang hari akhir. Podo ngerti nih kok. Harus ngerti tutmu porong gitu aja. Ya. Urung. Ya percaya pura, ya percaya. Ya wis, pikiran dewe gitu aja. Gampang ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, khamisan wa kadzalika al-ilmu. Masya Allah, sifatnya banyak. Satu hadis mengandung sifat yang banyak. Al-ilmu, Allah punya sifat al-ilmu. Berarti Allah itu tidak bodoh. Dan ilmunya Allah itu sempurna. Al-ilmu. Ya. Berdasarkan kalimat ya'lamu anna farajakum qaribun. Allah tahu, ya'lamu, mengetahui. Ya. Dengan ilmunya. Ya. Allah melihat dengan penglihatannya. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Bikuli syai'in ilma. Tidak ada satu makhluk yang enggak diliputi ilmunya Allah. Ya. Dan ilmu Allah itu sempurna. Kalau Allah ingin berkehendak, tinggal kun fayakun. Tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu dirancang kayak seperti kita. Insinyur, mas, anu kita iki ra pantes sih. Baleni meneh. Allah enggak seperti itu. Tinggal kun fayakun. Sempurna ilmunya Allah. Ini wajib kita yakini. Sadisan yang keenam, sifat ar-rahmatu, sifat rahmah. Masya Allah. Diambil dari mana para jamaah? Li'anal farja minallahi dalilun ala rahmatillahi biibadi. Karena al-faraj, solusi, jalan keluar yang datangnya dari Allah itu merupakan dalil, bukti
itu adalah rahmatnya Allah kepada hambanya. Ya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kemudian mendapatkan solusi jeling, wah alhamdulillah, ya toh? Langsung alhamdulillah. Berarti seorang muslim ketika membaca alhamdulillah merasa dia mendapatkan rahmat. Ya. Ini Masya Allah, itu yang keenam, rahmah. Wa kullu hadhihi sifat, kata Ibnu Utsaimin, seluruh sifat-sifat ini allati dalla alaihi al-hadisu yajibu alaina an nusbitaha lillahi azza wa jalla haqqan ala haqiqatiha. Seluruh sifat-sifat di atas yang ditunjukkan dalam hadis tersebut wajib bagi kita untuk menetapkan, ya, wajib bagi kita menetapkan untuk Allah. Wajib bagi kita menetapkan untuk Allah. Al-ajab, heran. Ya. Kemudian sifat kudroh, kuasa. Kemudian sifat yaitu an-nadhar, melihat. Kemudian sifat ad-dhahku, tertawa. Sifat al-ilmu, ilmu. Sifat ar-rahmah. Itu semua wajib kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis tersebut. Ya. Wala nu'awilu fiha, kita nggak boleh mentakwil-takwil, menyelewengkan maknanya, kecuali ada hadis lain atau ayat lain yang menerangkan bahwa makna ini adalah ini. Kalau seandainya Allah nggak menerangkan sendiri, Nabi nggak menjelaskan sendiri, maka kaidahnya adalah kita menetapkan sebagaimana dohirnya, sebagaimana datangnya. Al-ajab ya al-ajab, heran. Tertawa ya tertawa. Kecuali Allah dan Rasulnya menerangkan dalam Al-Quran dan hadis tentang makna tertawa adalah ini misalnya. Baru kita menetapkan seperti itu. Kalau tidak, kita menetapkan, menghukumi sebagaimana dohirnya, sebagaimana datangnya. Itulah yang dipahami oleh para ulama salaf zaman dahulu. Imam 4 semua seperti itu. Ya. Para jamaah di rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini sebagai penutup ada tarbiyah yang sangat bagus buat kita. Di antaranya di samping kita mengimani sifat-sifat tadi, apa tarbiyah buat kita? Annal insana idza alima dzalika minallahi subhanahu wa ta'ala, ketika manusia telah mengetahui bahwa itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzara min hadzal amr, dan peringatan dari perkara ini adalah termasuk yang terpenting juga di antaranya wa huwal al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Apa? Allah memberikan peringatan. Wa hadzara min hadzal amri, termasuk yang Allah peringatkan dengan melalui lisan Rasulnya dalam perkara ini adalah wa huwa al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Hati-hati, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Walihadza kana al-qunutu, ya, al-qunutu min rahmatillah minal kabair. Maka dari itu sifat putus asa min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah, itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Kenapa? Karena ketika orang putus asa dari rahmat Allah, seolah-olah dia meyakini Allah nggak mampu itu, Allah nggak melihat, ya tak? Allah nggak punya ilmu, seperti itu. Ya. Jadi termasuk dosa besar. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-56. Al-Hijr ayat 56, Allah berfirman, qala wa may yaqnut, atau wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun.
Qul wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala, dia berkata, barang siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya, tidak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah melainkan illa dhallun, kecuali orang yang tersesat. Ya. Kenapa? Karena menganggap Allah itu sempit, gitu. Padahal maha luas. Nek menehi kowe mursakmune sepiro, ya toh? Allah menjamin seluruh makhluknya. Yang diturunkan di alam ini baru 1% saja. Semuanya kecukupan. Innalillahi mi'ata rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan di alam ini cuma 1 rahmat. Bainal jinni wal insi, diberikan di antara golongan jin kabeh kumanan, sampai iblis pun kumanan. Wal insi, di antara manusia, sampai Fir'aun pun juga kumanan. Ya toh? Mendapatkan rahmat. Wal bahaim, binatang ternak. Wal hawam, binatang buas. Sampai binatang buas yang galak itu loh, mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga dia tidak ngeletak anaknya. Ya toh? Binatang buas, buaya, ular ataupun singa tidak memangsa anaknya. Itu semua karena rahmatnya Allah. Ya. Ini. Jadi termasuk dosa besar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Ya. Wala tayasu mir rauhillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah melainkan orang-orang yang kafir. Ya, bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Ya. Jadi ini larangan kepada kita dari putus asa dari rahmatnya Allah. Kesulitan apapun yang kita hadapi para jamaah, sesungguhnya ada pertolongannya. Ya. Dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, hadis rawahu al-Imam Ahmad dan Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu akan datang kalau disertai dengan kesabaran. Nek awake dhewe mboten sabar, maka pertolongan enggak akan datang. Ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan itu akan datang bersama dengan adanya kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, solusi itu akan datang, jalan keluar akan datang bersama adanya kesulitan. Ya. Ini. Wa anna ma'al usri yusran. Dengan adanya kesulitan akan datang kemudahan. Bahkan Allah berfirman, bal qad qala Allah Ta'ala, bahkan Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Surat Asy-Syarah atau Alam Nasrah ayat 5-6. Sesungguhnya beserta kesulitan akan datang kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan akan datang kemudian. Apa maknanya para jamaah? Maknanya adalah lan yagliba usrun yusra ini. Ini diulang dua kali. Apa maknanya? Lan yagliba usrun yusra ini, sama sekali satu kesulitan nggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kandungan dalam ayat ini Bapak Ibu para jamaah, ketika datang kepada kita suatu kesulitan, rintangan, nanti akan datang kemudahan yang berlipat ganda.
maka jangan putus asa. Ya. Ampun mutung saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang dapat saya bacakan pada hari ini. Semoga menjadikan tambahan ilmu buat kita semuanya dan mendorong kita untuk semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan meningkatkan iman kita, mendorong kita untuk semangat untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Dan semoga menambah kesabaran kita. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk kita bersabar. Sabar dalam melaksanakan kebaikan. Sabar ketika kita meninggalkan suatu keburukan. Sabar ketika menerima ujian. Dan sabar dalam segala hal. Termasuk sabar ketika menerima musibah. Dan termasuk sabar dalam berdakwah, mengurusi pengajian. Maka juga pengurus pengajian juga harus bersabar. Karena dalam suatu komunitas dimanapun berada, tidak ada yang namanya komunitas itu yang tidak ada crash. Lembaga, pesantren, sekolahan, bahkan rumah tangga, pasti ada crash. Tapi itu semua ada solusi. Di mana solusinya? Islam solusinya. Semuanya ada. Ya, tinggal kita terus semangat mengkaji dan mencarinya. Para jamaah di rahmatillah SWT, demikian dapat saya sampaikan, ada benarnya semua datangnya dari Allah kemudian Rasulnya. Jika ada yang keliru, tidak lain dan tidak bukan dari kekurangan diri saya sendiri, saya istighfar kepada Allah SWT dan berharap rahmatnya, dan semoga kita semua ditutup akhirat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idza kum soal, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hidayah atau rahmat, Ustaz. Kita duduk di sini tentunya dengan rahmat Allah, dengan daya Allah. Kita juga bisa datang ke masjid untuk sholat dengan rahmat Allah. Sekarang ada yang beranggapan, kalau saya kan nggak datang ke masjid kalau belum dapat rahmat Allah. Saya nggak mau taklim kalau belum dapat rahmat Allah. Kalau saya tidak datang ke masjid, ke taklim, berarti saya tidak dapat rahmat Allah. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ada subuhat. Yaitu ketika orang diajak ke masjid, aku belum mendapatkan hidayah kok. Diajak taklim, aku belum mendapatkan rahmat kok. Sebelumnya kamu itu sudah mendapatkan al-hidayah, cuma kamu tuh nggak mau ngambil. Loh kenapa? Karena al-hidayah itu ada dua. Satu, al-hidayatul irsyad. Ya. Dua, al-hidayatul taufiq. Ya. Apa itu al-hidayatul irsyad? Bimbingan. Al-bayan. Ya. Penjelasan. Ajakan. Itu hidayatul irsyad. Ya. Kan kamu sudah diajak, diterangkan tentang kebaikannya. Ya. Cuma kamu nggak mau ngambil, nggak mau menyambut hidayah itu, nggak ada minat untuk menerima hidayah itu. Ya. Kalau engkau punya kesemangatan, keinginan menerima, Allah akan memberi. Dan kamu nggak mau minta kepada yang punya hidayah. Siapa? Allah. Kuliah dalam hadis Sahih Muslim, hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Hei hamba-hambaku sekalian, kamu itu semua sesat kecuali orang yang kuberi hidayah. Fastahduni ahdikum. Allah katakan, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri kamu. Gitu. Karena kamu nggak mau minta, nggak punya minat, nggak punya keinginan, nggak mau menerima. Sudah datang penjelasan, keterangan, kamu nggak mau menerima, kan gitu.
Bagaimana Allah memberikan taufik kepada Anda? Misalnya. Maka hidayah itu disambut. Ya. Istilahnya gayung bersambut. Gitu. Kalau kita nggak menyambut ya dapat hidayah. Itu hidayatul irsyad. Yang mana hidayatul irsyad itu dikuasakan Allah kepada para nabi, para rasul, para ustadz, para kiai, para guru, orang tua, membimbing anak-anaknya, para ustadz, membimbing jamaahnya, dakwah di masyarakat, para dai, tapi kemampuannya cuma membimbing saja, menjelaskan. Kalau dia mengharapkan hidayah, berdoa kepada ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami mau menerima apa yang didakwakan oleh orang ini misalnya. Jangan seperti orang kafir Quraisy zaman dahulu. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Ya. Mereka mengatakan apa? Waqalallahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau seandainya apa yang dibawa Muhammad ini benar, tolong turunkan hujan batu dari langit kepada kami. Seharusnya kalau memang dia mengharapkan hidayah, ya Allah tunjukilah kami, kan gitu. Bukan menantang siksa, itu kan nantang namanya. Ya Allah, kalau seandainya yang didakwakan oleh Ustadz ini benar, berikan petunjuk, kan gitu. Bukan nantang siksa. Itu masalahnya. Dia enggak mau menyambut hidayah. Kalau dia hatinya itu tulus, dia akan berdoa, ya Allah, kalau seandainya yang didakwakan si dai ini benar, tunjukilah kami, kan gitu. Bukan ujuk-ujuk, ya toh, palingkan kami. Ya. Karena rata-rata orang itu sudah menghukumi terlebih dahulu, ya toh, sebelum datangnya ilmu. Jadi itu hidayah irsyad sudah datang kepadanya. Karena dia nggak mau menyambutnya, sehingga tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Meskipun dua-duanya kita minta kepahaman, kita minta. Karena at-taufik itu al-qabul, menerima, dan itu kita minta dalam satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina urzukna wafiqna. Ya Allah, bimbinglah kami, anugerahkan kepada kami, dan berilah kami taufik. Jadi panjenengan ketika membaca suratul Fatihah ihdina, kita sedang meminta dua al-hidayah. Satu al-irsyad, dua at-taufik sekaligus. Ketika Anda meminta al-irsyad, mungkin akan dijalankan, dimudahkan ke majelis taklim. Ya toh? Kemudian dimudahkan untuk mendatangkan ustadz di tempat Anda, itu diantaranya dari doa tersebut. Taufik Anda mudah untuk menerima dan memahaminya. Masya Allah, ini umat yang besar itu. Maka kalau membaca ayat ini betul-betul yang sungguh-sungguh. Tapi tidak hanya ayat itu saja, seluruh ayat dalam suratul Fatihah. Dan seluruh isinya Al-Quran tentunya. Cuma kalau suratul Fatihah kita baca setiap sholat dari ayat pertama sampai terakhir, ya, itu adab ketika orang berdoa, memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan, baru kita meminta. Ya, maka jangan kesusu ketika membaca suratul Fatihah. Ya, yang betul-betul diresapi, ya, sehingga kita betul tahu kita sedang memuji Allah, mengagungkan, baru meminta hidayah. Allah akan memberi. Hadza li abdi, kata Allah, wali abdi masalah, ini bagian hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Mula alam bisawab. Ngeten Mas ya. Mic-nya.
Iya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ada disebutkan dalam surat Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Ada dua orang berpendapat. Yang pertama dia tidak terlalu peduli, maksudnya Tidak tahu? mengabaikan. Dia mengatakan seperti ini. Saya itu kalau sholat, ya datang ke masjid saja. Karena bisanya masjid waktu maghrib. Maksudnya sholat di masjid pada waktu maghrib saja. Sedangkan sholat yang lain, ya di rumah kan fattaqullaha mastata'tum. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga yang terlalu berlebihan. Jadi misalnya dia berpuasa dalam kondisi sakit. Padahal kalau dia misalnya berpuasa penyakitnya mungkin bisa lebih parah lagi. Nah ini di antara dua pendapat ini mohon penjelasannya. Ya. Syukran. Alhamdulillah amma ba'du. Kedua-duanya masuk dalam sikap. Yang pertama dikatakan at-tafrid. Ya. Di dalam bersikap itu ada 3 orang itu. 1, at-tafrid, itu meremehkan. Kedua, al-ifrat, berlebih-lebihan. Yang terbaik adalah at-tawassut, tengah-tengah. At-tafrid yang meremehkan tadi. Salah memahami ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Ayat ini para jamaah memerintahkan kita untuk memaksimalkan ketakwaan. Bukan semau kita. Contohnya sholat. Dalam hadis Nabi kita mengatakan sholli qaiman, sholatlah kamu kondisi berdiri. Kenapa? Karena kamu mampu berdiri. Sholat wajib. Fa illam tastati faqaidan. Penek ora mampu, kalau enggak mampu duduklah. Loh, kenapa duduk? Aku enggak mampu berdiri. Loh, kamu tuh mampu berdiri kok duduk? Kan ya salah. Kecuali kalau sholat sunnah memang Nabi melonggarkan. Sholat wajib, kamu tuh harus berdiri. Kalau nggak mampu duduklah. Kamu sakit, arep ngadeg gloyoran, ambruk, boleh duduk. Fa illam tastati fa ala janbik. Kalau nggak mampu duduk, kowe turu, tidurlah. Berbaring, terlentang semampu kamu. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Anda sakit. Orang mau sholat kan bersuci terlebih dahulu. Karena kamu tuh sakit, menyentuh air tambah sakit, tayamumlah. Tapi tetap bersuci. Ya. Jadi makna fattaqullaha mastata'tum bukan semau kita. Aku nek gelem yo ngene. Aku nek soalnya aku yo ora ning masjid, aku kan semampu saya seperti ini. Bukan seperti itu. Perintah ke masjid itu wajib bagi laki-laki yang mampu berjalan. Kakinya 2, dia tidak sakit, dia tidak musafir. Gitu? Melangkah ke masjid mampu. Kalau dia tidak ke masjid itu namanya at-tafrid, sikap meremehkan tadi. Dan itu akan menjadi penyesalan seperti surat Al-Fajr tadi. Kenapa aku dulu tidak gini kan gitu. Ya. Kalau ke masjid alasannya fattaqullaha mastata'tum. Kalau gue gitu. Ngepit sampai Tawangmangu, wah aku mampu no mas. Lalu ke masjid yuk. Fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Ini salah pendalilan. Jadi namanya ayat fattaqullaha mastata'tum itu kita berbuat sakpolnya kemampuan kita, sakpolnya kemampuan kita. Ya. Kayak tadi prakteknya tafsirnya apa? Sholat tadi. Kamu nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, kedep tok nggak apa-apa. Tapi tetap sholat. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua tadi at-tafrid berlebih-lebihan. Ketika Anda sedang safar atau sedang sakit, datanglah bulan Ramadan. Yang pada asalnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir pada bulan itu
di tempat tinggalnya, dia sedang musafir, maka berpuasalah. Tapi ternyata dia sakit. Kalau orang sakit, maka bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Kalau sakit kamu itu, kamu berpuasa, kok kamu tambah sakit, kamu dilonggarkan sama Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kamu ganti hari lain. Boleh kamu enggak puasa. Ya. Ini contohnya puasa. Dan itu juga berlaku pada perintah-perintah yang lainnya. Ya. Maka tidak boleh berlebihan dalam mensikapi perintah-perintah Allah. Dan itu juga berlaku untuk sikap kepada seseorang, kepada nabi, kepada orang soleh. Itu juga ada yang namanya at-tafrid dan ifrat. Sikap meremehkan dan berlebihan. Sampai ketika orang itu berlebihan mensikapi seorang nabi dengan berdoa kepadanya. Itu namanya ifrat, berlebihan. Karena nabi tidak punya sifat ketuhanan. Ya. Mengagungkan nabi, memuliakan nabi tidak dengan menyembahnya, tidak dengan memuji berlebihan. Bahkan nabi mengatakan la tutruni kama atatin nasara ibna Maryam. Kamu jangan berlebihan memuji saya, kata nabi, seperti orang Nasrani memuji Ibnu Maryam dengan berlebihan, menganggap dia Allah, anak Allah. Itu contoh sikap berlebihan kayak tadi. Jadi intinya kita disuruh bersikap tengah-tengah, at-tawasut. Ya. Dan itu tentunya terus dengan mengkaji dan mengkaji. Taklim dan terus taklim. Dibahas terus dibahas. Sehingga sedikit demi sedikit bertambah ilmu kita, meningkat. Dan ketika kita durasi atau porsi taklim kita memang sedikit, bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Sekarang fasilitas banyak lewat HP, WA, ya, dan sebagainya, Facebook. Gunakan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah jam 9 lebih. Pertanyaan saya cukupkan cuma 2 saja. Nggih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.